Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bang Dion. Setelah sekian lama Abang Op membuat materi seputar bahasa Inggris, malam ini tepat pukul 23.00, nah Abang kembali akan membuat video, dan insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan banyak video-video pembelajaran seputar TOEFL yang akan Abang buat. Sekarang kita langsung masuk ke nomor 1. Nomor 1 ini, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, maka yang pertama teman harus lihat adalah bahwa di soal ada kata N. Karena ada kata N, maka ini membentuk pola kesetaraan ya, atau paralelism. Nah, kita lihat di depan N itu ada kata accurately. Accurately merupakan adverb atau kata keterangan. Maka setelah N, teman-teman juga harus menggunakan adverb, kata keterangan. Jadi, pilihan B langsung bisa kita salahkan karena careful itu bukan adverb. Careful adalah kata sifat, adjective. Nah, pilihannya tinggal A, C, dan D. Kemudian, accurately ini merupakan kata keterangan, dan apabila teman-teman ketemu soal, ada keterangan terletak di tengah kalimat, setelahnya titik-titik, maka kata keterangan itu cukup teman-teman anggap nggak ada, atau abaikan aja ya. Kita fokus ke kata yang tepat berada di depannya. Nah, pada soal nomor 1, kata yang tepat di depannya adalah kata by. Fokus kita adalah ke kata by. Kata by ini sama dengan kata for, sama dengan kata from, nah in, on, at, dan ini merupakan preposisi atau kata depan. Nah, kalau teman-teman ketemu preposisi atau kata depan dan setelahnya adalah kata kerja, maka kata kerjanya harus ditambah ing, gerund ya, atau verb ing. Nah, jadi pilihannya yang pertama gunakan adverb carefully, kemudian yang kedua gunakan verb ing, observing. Nah, jadi pilihannya adalah yang C ya. Contoh misalnya teman-teman ketemu kalimat seperti ini. She must carefully crossing the street. Nah, misalnya ketemu soal seperti ini ya. Kira-kira kalimat ini betul atau salah? Nah, kalimat ini salah. Seperti yang Abang bilang tadi, kalau ada kata keterangan terletak di tengah kalimat, di sini carefully, anggap nggak ada. Karena posisinya bisa pindah ke belakang. She must carefully crossing the street. Nah, kalau carefully-nya kita anggap nggak ada, berarti yang kita lihat adalah kata yang tepat di depannya, yaitu must. Kita tahu must adalah modals. Setelah modals, apabila ketemu dengan kata kerjanya tidak boleh langsung berbentuk ing. Nah, harus kata kerja dasar. Berarti kalimat ini salah. Harusnya she must carefully cross the street. Crossingnya salah. Atau bisa juga carefully-nya pindah ke belakang menjadi she must cross the street carefully. Atau misalnya kawan-kawan ketemu kalimat yang lain, misalnya they have correctly answered the questions. Kira-kira kalimat ini betul atau salah? Nah, kalimat ini betul. Kenapa? Correctly itu adalah adverb. Anggap dia tidak ada. Jadi fokus kita adalah have. Have adalah kata bantu yang setelahnya diikuti oleh kata kerja yang ketiga. Nah, answered adalah kata kerja ketiga. Kalimat ini bisa berubah menjadi they have answered the questions correctly. Mereka telah menjawab pertanyaan itu dengan benar. Nah, aman ya, nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ini adalah soal error recognition. Kita disuruh mencari mana yang salah dari kalimat ini. Jadi yang salah itu yang pertama, A-nya itu providing ya.
Nah, jadi yang salah itu yang pertama providingnya, baru yang kedua adalah skills-nya, yang ketiga adalah such as, yang keempat adalah and. Nah, kita tahu bahwa apabila setelah to be teman-teman ketemu dengan kata kerja berbentuk ing, maka ini maknanya adalah sedang dan aktif. Jadi kalau training programs are providing, ini artinya program-program pelatihan menyediakan untuk karyawan. Nah, maknanya aktif kalau dia kata kerja berbentuk ing. Sementara akan enak didengar kalau kalimat ini maknanya program-program pelatihan disediakan bagi para karyawan. Kan gitu kan? Disediakan maknanya pasif. Nah, jangan lupa pola kalimat pasif dalam bahasa Inggris adalah setelah subjek kita harus menggunakan to be. Jadi to be-nya tergantung sama subjeknya tunggal atau jamak. Setelah to be, verb-nya, kata kerjanya harus kata kerja yang ketiga. Nah, sementara di sini providing bukan kata kerja ketiga. Salah ya. Harusnya providing-nya kita ubah menjadi provided. Disediakan ya untuk karyawan. Contoh lain misalnya teman-teman disuruh membuat kalimat seperti ini. Uangnya dicuri dari tasnya kemarin misalnya dia cewek ya, uangnya her money dicuri, pasif, harus pakai to be dulu baru kata kerja ketiga. Karena dicurinya kemarin kita nggak boleh pakai is ya, kita buat was. Nah, mencuri steal bentuk ketiganya adalah stolen, jadi setelah to be kata kerja ketiga ya kalau pasif, dicuri ya. Nah, misalnya dari tasnya, from her bag yesterday. To be dulu, baru kata kerja yang ketiga. Nah, ini ya. Contoh lain misalnya kita buat kalimat seperti ini. Mereka diberi uang oleh paman mereka setiap hari. Nah, they diberi pasif. Berarti pakai to be dulu di sini. Baru kata kerja yang ketiga, given ya. Diberinya kapan? Setiap hari, berarti kebiasaan, harus menggunakan pola present. They jamak, to be-nya adalah are ya. They are given money oleh paman mereka by their uncle setiap hari, every day. Nah, seperti ini ya, every day. Oke, to be dulu baru kata kerja yang ketiga, itu maknanya pasif ya. Nah, jelas ya teman-teman? Nah, kalau jelas, kita langsung ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini topiknya adalah seputar degrees of comparison ya, atau tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan ya. Dan ini merupakan comparative degree. Perbandingan 2 ya. Nah, the rich woman's house is my uncle's. Rumah wanita kaya itu rumah paman saya. Kita mau mengatakan bahwa rumah wanita kaya itu 2 kali lebih besar daripada rumah paman saya. Jadi, untuk pola degrees of comparison yang menggunakan kata twice, polanya adalah setelah kata twice langsung kita gunakan s, baru kemudian s lagi. Contoh misalnya kalau twice-nya nggak ada, kita buat kalimat misalnya rumah wanita kaya itu, the rich woman's house adalah lebih besar, is bigger, nah daripada than my uncle ya, than my uncles. Kenapa kita gunakan di sini bigger than, lebih besar daripada? Karena big adalah satu syllable, satu suku kata ya. Jadi bigger seperti tinggi, tall jadi taller, kecil small jadi smaller, than daripada. Tapi pola ini tidak berlaku apabila di depannya ada kata twice. Nah, begitu ada kata twice, kita tidak boleh lagi menggunakan pola than. Yang kita gunakan adalah pola SS. Jadi jawabannya adalah yang C.
Nah, contoh lain, misalnya kita buat kalimat gadis yang ada di sana itu, the girl over there, 2 kali lebih cantik misalnya, is twice. Nah, kita tidak bisa menggunakan is twice more beautiful. Tapi yang kita gunakan adalah is twice as beautiful as. Ya kan? Misalnya kakak saya, my sister. Nah, gitu ya. Kalau ada kata twice, langsung cari jawaban yang S sama S. Ya, contoh satu lagi yang terakhir ya untuk nomor 3 ini. Contohnya misalnya anak-anak itu, the children, 2 kali lebih bahagia misalnya. Are twice, lebih bahagianya bukan happy ya, tapi as happy gitu ya. As happy as orang tua mereka, their parents. Nah, biasanya anak bahagia ya, nggak peduli dia orang tuanya gimana ya. Nah, gunakan twice as happy as. Ya, paham? Kita lanjut ya ke soal yang terakhir untuk hari ini. Ini juga soal error recognition. Kita disuruh mencari mana yang salah. Kalau ini gampang ya. Ini topiknya juga seputar paralelism atau kesetaraan. Jadi teman-teman kalau ketemu pola soal ada neither, ingat aja polanya ya. Pertama, kalau ada kata neither, maka pasangannya adalah menggunakan nor. Yang kedua, kalau ada kata either, maka pasangannya menggunakan kata or. Yang ketiga, kalau ada kata both, maka pasangannya adalah and. Nah, ini artinya kalau neither nor itu tidak kedua-duanya. Jadi kalau misalnya kita ketemu kalimat gini, she is neither beautiful. Neither beautiful. Beautiful itu kata sifat ya. Maka setelah nor dia harus setara, sama-sama kata sifat, misalnya smart. Neither nor itu tidak kedua-duanya, berarti makna kalimat ini adalah dia tidak cantik, tidak juga cerdas, tidak juga pintar, gitu. Berarti udah jelek, bodoh, gitu kan? Nah ini ya, beautiful and nor smart. Nah kalau either or itu salah satu dari 2. Ya sebagai contoh misalnya waktu serangan di WTC di Amerika itu Presiden Amerika waktu itu mengatakan seperti ini kalimatnya, you are either with us or with the terrorist. Jadi either itu salah satu dari 2, kamu bersama kami atau bersama teroris itu. Jadi nggak ada pilihan yang ketiga. Kalau kamu nggak bersama kami, berarti kamu bersama para teroris itu, gitu ya. Nah, kalau both and gimana? Both and itu kedua-duanya ya. Jadi kalau kita mengatakan they are both clever, nah and responsible, ini artinya mereka pintar dan bertanggung jawab. Dua-duanya ya, udah pintar bertanggung jawab ya. Nah, paham ya? Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu not only but also. Tapi biasanya kalau tidak ada but also, nggak masalah kalau kita gunakan but to. To-nya di belakang ya. Nah, karena also sama to sama-sama artinya juga. Nah, jadi intinya kalau teman-teman ketemu pola soal ada neither, ada either, ada both, curigai dulu ya. Kita lihat pasangannya. Betul atau enggak? Kebetulan di sini dia pakai or. Sementara or bukanlah pasangan dari neither. Pasangan neither adalah nor. Jadi or ini salah ya. Kita ubah menjadi nor. Nah, demikian untuk kali ini. Insya Allah kita akan bahas lagi beberapa soal dalam beberapa hari ke depan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar abang bisa lebih semangat untuk membuat video-video seputar pembelajaran bahasa Inggris ya. Dan sekedar informasi bahwa abang berasal dari bimbingan Stanford Learning Center yang berlokasi di Medan ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.